Gimana? Sudah ada hasilnya? Tes tes. Sudah ada hasilnya? Ayo bagaimana coba? Hmm? Nah, itu sebenarnya gimana ya? Gitu loh gini. Jadi perangkat itu kan adanya ya dibuat perangkat itu lebih banyak karena kita sekarang banyak menggunakan teknologi digital gitu kan ya. Nah, sekarang tadi kembali ke pertanyaan saya. Nah, kenapa teknologi digital ini yang digunakan di prefer lebih daripada teknologi analog? Kan itu sebenarnya gitu. Jadi kamu lompat nih ke sini dulu nih. Kasih dari sini ke sini dulu, ke tengah dulu gitu. Saya boleh Pak. Boleh, boleh. Lebih aman Pak. Aman dari sisi ini berarti security. Iya Pak. Security data Kalau ya. kalau kayak contohnya kalau digital analog kan kayak radio ya. Hmm. Kalau misalnya itu orang kan kadang-kadang kalau misalnya nemu frekuensi yang tepat bisa akses juga gitu. Hmm. Tapi kalau di digital, ya sinyal di digital dia kan modelnya pakai wire gitu ya Pak. Pakai apa? Kabel. Hmm. Di Jadi udara juga ada sinyal digital. Ada. Di udara sinyal digital ada. kurang lebih kayak gitu sih Pak. Kalau apa? Kalau kayak analog kan kalau kita kayak radio gitu Hmm. cukup ini frekuensi aja kita bisa akses juga gitu Pak. Tapi kalau Oke. digital saya kurang paham sih Pak. Tapi kurang lebih kayak gitu sih Pak. Betul sih dari sisi keamanan betul juga. Jadi kalau digital kan kita bisa menerapkan coding di situ ya. Coding untuk menambah security-nya. Jadi dia bisa orang lain bisa tapping sinyalnya bisa gitu. Tapi kalau dia nggak ngerti kodenya, nggak ngerti pengkodeannya kan sama aja dia nggak akan bisa menggunakan informasi itu kan. Kecuali Iya kalau Pak. dia mengerti kodenya. Tuh sudah dua nih tadi lebih apa tadi pertama kebal terhadap noise. Yang kedua security-nya lebih baik. Ayo yang berikutnya sampai 5 ya.
lebih fleksibel Pak kalau digital. Oke, bagaimana penjelasannya? Jadi kalau misalnya perangkat sinyal digital itu bisa diakses di beberapa perangkat, beberapa perangkat yang terbaru atau modern ini juga, yang lama juga bisa. Tapi kalau sedangkan sinyal analog hanya bisa diakses untuk beberapa perangkat tertentu, Pak. Seperti Ada itu. betul ya. Oke. 3, aksesibel. 4, ayo. Lebih mudah untuk penyimpanan, bukan, Pak? Penyimpanan. Iya. Bagaimana Penyimpanan penjelasannya? informasi. Jadi penggunaan sistem digital ini lebih memudahkan proses penyimpanan informasi yang lebih ringkas daripada penggunaan sistem analog gitu, Pak. Karena kalau penyimpanan informasi kan dilakukan dengan rangkaian pengalihan khusus, Pak. Jadi membutuhkan penyesuaian dari informasi tersebut, Pak, yang tersimpan. Seperti itu sih, Pak. Oke, kalau kita berpikir mengenai penyimpanan mungkin bisa juga. Oke, tapi itu nanti lebih ke data ya, bukan komunikasi ya. Iya. Ya, ada lagi? Data yang dikirimkan lebih simple, Pak. Lebih simpel? Iya. Ribet tuh data digital lu malahan. Oh iya, Pak. Kalau lebih simpel sih enggak. Apalagi yang lain? Mendesain transmisi digital tuh lebih gampang, bukan sih, Pak? Apa lebih gampang dari sisi apa nih? Kalau dari segi kompleksitas rangkaiannya jelas lebih Iya, sulit itu lah. maksud saya. Kompleksitas rangkaian jelas lebih kompleks. Iya, lebih rumit dan lama, Pak, dibandingkan dengan digital. Itu kekurangan berarti dong ya? Iya sih. Apalagi? Kalau dari segi kompleksitas rangkaian iya betul lebih kekurangan. Tapi kalau dari kemudahan untuk handling sinyalnya, handling datanya di rangkaian lebih bisa jadi kelebihan gitu. Karena kalau pakai data analog untuk gelombang frekuensi tinggi itu minta ampun susahnya. Ya, jadi kalau jadi handling datanya, handling signalnya lebih prefer digital. Ada lagi? Tadi fleksibilitas perangkat ya. Kalau fleksibilitas pengolahan atau fleksibilitas datanya juga lebih advance digital kan. Saya kalau sudah dapat 0 dan 1 dapat kode digitalnya gitu. Kita sudah dapat digitalnya. Saya mau kodein apa aja kan bisa nih kan. Saya mau bikin kodenya seperti bagaimana yang paling efisien itu bisa. Nah, efisiensi kode tadi itu pasti akan meningkatkan satu kecepatan. Jadi saya tidak untuk bandwidth yang sama, untuk bandwidth atau kapasitas saluran yang sama. Kalau kodenya efisien, jadi besarnya datanya lebih kecil. Untuk kapasitas sistem yang sama, kecepatannya pasti akan lebih tinggi dibandingkan ke depan dengan analog. Iya nggak sih? Masuk akal nggak? Ya, itu fleksibilitas pengkodean ya dan pengkompresian. Jadi tadi bisa dikompres, bisa lebih efisien datanya, pengkodean bisa lebih efisien, dari security-nya juga lebih aman. Kemudian itu kalian nggak baca yang di layar kalian. Regenerasi sinyalnya lebih mudah dibandingkan atau lebih bagus dibandingkan dengan regenerasi pada sinyal analog. Ada masih nongol di situ? Masih, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Nah, saya bilang tadi, kalau sinyal analog, kita lost signal, ya sudah. Ada sinyal yang berubah sedikit nih, karena atenuasi
atau karena distorsi gitu, ya sudah, bye-bye. Dari A bisa jadi B, ya kan? Tapi kalau di digital ada yang namanya error correction, error detection, ya. Sehingga signal data yang salah diterima itu kan bisa dikonfirmasi ke pengirimnya. Lu ngirimnya A atau B sih? Gue terimanya B nih. Oh, gue ngirimnya A kok. Oh, ya udah gue benerin ya, jadi A gitu. Jadi bukan B nih ya, bener. Gitu kan ya? Nah, itu adalah satu kelebihan juga dari komunikasi digital. Kalau fleksibilitas dan tadi kemudahan untuk mengolah data, kita bisa lihat contohnya dari MPEG ya, MPEG ada generasinya, ada MPEG, ada MPEG 1, MPEG 2, MPEG sekarang ada MPEG 4. Ya kan? Kita bisa cari yang mana yang paling efisien untuk digunakan sehingga bisa digunakan sebagai standar. Sekarang standar TV digital MPEG 4 videonya. Belum tentu 2-3 tahun ke depan sama itu dipakai. Karena kemudahan ini kita bisa ganti dengan yang lain yang lebih efisien kalau sudah ditemukan yang lebih baik. Ya kan? Nah, sekarang yang 4G aja banyak metodenya. Ada LTE, ada apa lagi yang lain? Ya, ada beberapa ya. Cina bisa punya apa? Bisa punya standar sendiri, Europe bisa punya standar sendiri, Amerika bisa punya standar sendiri. Tergantung mana yang mereka mau pakai, yang mereka nilai lebih efisien. Efisien bukan hanya dari efisien kode saja, tapi dari segi-segi yang lain. Gitu ya. Oke, saya boleh lanjut. Nih, salah tiganya nih. Biaya produksi rangkaian digital lebih murah dibandingkan dengan rangkaian analognya. Tadi ya, kesulitan untuk mengelola membuat rangkaian dengan frekuensi tinggi di rangkaian analog itu luar biasa gitu ya. Kita butuh teknologi yang lebih advance dibandingkan dengan teknologi digital. Kemudian implementasi hardware digital lebih fleksibel, ini ya. Nah, kalau yang analog kita harus bikin chipnya spesifik ya, spesifik. Tetapi kalau yang dengan teknologi digital, saya bisa bikin microprosesor gitu. Microprosesor kan saya mau configure dengan model apa saja hampir pasti bisa ya. Benar nggak sih? Ya kan? Sekarang gini, kamu mau microprosesor nih, kamu mau gunakan untuk menjalankan komputer seperti biasa, ngetik bisa. Kamu mau gunakan untuk apa ya, mengenali wajah bisa, pattern apa